Perkenalkan, nama saya Yunita Peluakan dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Negeri Manado. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial Managing the Worksheet Environment pada Microsoft Excel. Nah, pada Microsoft Excel terdapat workbook dan worksheet. Workbook adalah file yang berisi satu atau beberapa lembar kerja. Sedangkan lembar kerja pada lembar kerja kita dapat mengolah data, menambah formula dan sebagainya. Nah, secara default jika kita membuka Microsoft Excel, kita telah diberi 3 lembar kerja. Nah, kita dapat menghapus dan menambahnya. Jika ingin menambahnya, tinggal klik ini. Dan jika ingin menghapus, kita klik kanan dan delete. Nah, dalam lembar kerja terdapat baris dan kolom. Baris ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan kolom ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Nah, kita dapat memperbesar dan memperkecil baris atau kolom. Kita arahkan kursor, contoh kita ingin melebarkan kolom A, maka kita arahkan kursor di antara A dan B. Nah, kita lebarkan. Nah, begitu juga pada baris. Dalam lembar kerja terdapat sel dan range cell atau rentang sel. Sel merupakan kotak kecil atau pertemuan antara baris dan kolom. Contoh pada baris 5 dan kolom A, maka itu adalah sel A5 dan rentang adalah kumpulan dari beberapa sel. Nah, saya akan menampilkan shortcut tentang perpindahan pada lembar kerja. Kita dapat menambahkan nama pada rentang yang kita pilih. Contoh, kita blok dulu mana yang akan kita beri rentang nama. Nah, itu kita masukkan nama dan enter. Kita juga dapat menambahkan komen. Jika ingin mencari dengan cara kita pergi ke review dan pilih data mana yang akan kita pilih, contoh ini, dan klik komen. Nah, maka kita masukkan komen. Maka kita telah memberikan komen pada data tersebut. Nah, jika ingin mencari rentang sel dan komen yang telah kita buat tadi, kita pergi ke home, kita klik go to. Nah, pada go to pada reference kita masukkan nama rentang sel yang ingin kita cari, contoh. Nah, maka secara otomatis akan berada pada rentang sel yang kita buat tadi. Nah, jika ingin mencari komen, kita klik go to special dan klik komen lalu oke. Nah, setelah itu secara otomatis akan berada pada data yang telah diberi komen tadi. Nah, jika ingin mencetak, kita ingin mencetak lembar kerja yang ada pada buku kerja ini, semua lembar kerja kita pilih file, print, dan kita klik print entire workbook. Nah, perintah ini berfungsi untuk mencetak semua lembar kerja yang ada pada workbook. Nah, selanjutnya, jika ingin mencetak lembar kerja tunggal, kita klik lembar kerja yang akan kita cetak dalam file. Nah, setelah itu, kita pilih file print dan print active sheet. Nah, maka yang akan kita cetak hanya sheet 1 yang kita pilih. Nah, jika ingin mencetak lembar kerja yang berdekatan, contoh sheet 1 dan sheet 2 atau sheet 2 dan sheet 3, kita pilih yang akan kita cetak sheet 1 dan sheet 2, kita tahan shift dan kita klik sheet 2. Nah, maka jika kita pergi ke print dan kita print aktif, maka yang akan kita cetak hanya sheet 1 dan sheet 2. Jika kita akan mencetak yang tidak berdekatan, contoh sheet 1 dan sheet 3, kita klik sheet 1, tekan CTRL dan klik sheet 3. Nah, kita lihat, nah yang akan kita cetak hanya sheet 1 dan sheet 3. Nah, jika ingin mencetak range cell yang ada pada lembar kerja, kita blok mana yang akan kita cetak seperti ini. Dan pada file kita klik print dan kita select print selection, maka yang kita print hanya area yang kita blok tadi. Nah, jika ingin menampilkan pilihan tadi, kita page layout, print area dan set, kita klik. Dan jika ingin menambahkan, kita blok lagi dan kita pilih add area. Nah, jika ingin menghapus, kita clear print area. Nah, untuk memberikan break atau batasan,
break page itu berfungsi untuk mengatur batasan halaman yang akan kita cetak. Nah, untuk mengatur batasan, kita klik sel mana yang akan kita beri, contoh ini, lalu kita klik insert. Nah, jika ingin menghapus, kita klik remove, dan reset itu untuk menghilangkan semua break page yang kita buat. Nah, untuk melihat dan menyesuaikan break page, kita klik view page break preview, lalu OK. Nah, dan tarik salah satu untuk menyesuaikannya. Nah, untuk mencetak grid lines dan heading, nah, jika Anda mencetak secara default, grid lines dan heading tidak akan kelihatan. Nah, untuk mencetak grid lines, kita pergi ke page layout, sheet. Nah, dan kita pilih grid lines. Pada print kita centang, dan pada heading print kita centang. Setelah itu kita klik print, maka kita dapat melihat atau kita dapat mencetak garis-garis dan angka dan huruf yang ada pada Microsoft Excel. Nah, jika ingin menambahkan header and footer, kita klik pada insert dan kita klik header and footer. Nah, lalu kita tambahkan header. Nah, jika ingin menambahkan footer, kita go to footer. Nah, untuk personalisasi Excel atau pada option Excel terdapat formula. Formula ini berisi tentang mengkonfigurasi pengaturan yang berhubungan dengan perhitungan, rumus, dan pengecekan error otomatis. Pada advance itu kita dapat mengkonfigurasi pengaturan yang berkaitan dengan edit dan memindahkan data. Untuk menyesuaikan ribbon atau customize ribbon. Nah, pada customize ribbon, Anda dapat menambahkan lebih banyak atau lebih sedikit kelompok perintah. Anda juga dapat menyembunyikan ribbon, membuat grup ribbon baru, dan memindahkan tab ribbon, dan mereset ribbon untuk mengkonfigurasi default. Nah, selanjutnya pada Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar itu terletak pada pojok kiri atas. Nah, Anda dapat menambah dan menguranginya dengan mengklik 2 kali atau meng-add, dan jika ingin menghapus mengklik 2 kali atau meremove. Nah, jika Anda ingin mengganti autosaver otomatis, mengganti menitnya, kita pilih pada option, kita klik save, dan pada ini kita terserah Anda mau ganti berapa menit. Nah, sekian video dari saya.